Jadi apa itu? Pendidikan idaman yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Pertama, ya alhamdulillah ya tahfizul Quran. Hafalan Al-Quran memang memenuhi kriteria-kriteria faktual, terukur, komparatif, kompetitif, hasilnya juga bisa dinikmati segera, makin cepat makin baik, berbasis pada pembiasaan demi pembiasaan. Yang kedua, akhlak. Alhamdulillah. Dan ini juga pendidikan-pendidikan yang baik ya. Saya sekali lagi tidak pernah mengatakan ini adalah pendidikan yang buruk. Ini adalah kewajiban-kewajiban remaja. Anakku alhamdulillah pulang sudah mengucapkan salam. Dia cium tangan. Lalu kemudian dia mencuci tangannya. Dia makan kemudian mengucapkan basmalah. Menutup makannya dengan doa sesudah makan. Memasuki kamar mandi dengan kaki kiri dan membaca doa. Keluar dari kamar mandi dengan membaca doa. Apalagi yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Ibadah. Sholatnya, puasanya, zikirnya. Apalagi yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Kalistung, membaca, menulis, berhitung, itu hal terukur, komparatif, dan kompetitif. Hasilnya dapat dinikmati segera, dan seterusnya. Iptek. Betapa banyak di antara kita yang merasa anakku sudah kemudian menggemari iptek karena dia sudah cukup terampil dengan robotika. Dia sudah melakukan riset kecil-kecilan. Walaupun barangkali hasrat ipteknya belum terbangun. Tetapi perilaku ipteknya sudah terbangun. Motivasi ipteknya belum tentu terbangun. Tetapi epistemologi ipteknya memang sudah biasa dilakukan. Ayah bunda kemudian apalagi yang memenuhi kriteria-kriteria pendidikan idaman para ayah bunda? Yaitu vocational skill. Kecakapan-kecakapan yang sifatnya teknis. Kecakapan-kecakapan yang sifatnya vokasi. Apakah anak itu bisa main piano? Barangkali dia juga sudah bisa senam. Atau vocational skill yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Memanah, menunggang kuda, berenang. Itu bentuk-bentuk vocational skill yang memang diperintahkan dalam Islam dan diwajibkan dalam Islam. Salahkah ini semua? Tidak. Tapi kita lihat nanti ada sesuatu yang tanpa sadar telah kita anak tirikan. Atau kita anggap penting tapi nanti dan nanti. Dan kemudian tak disadari bahwa itu kemudian terlupakan. Belakangan disadari sebagai utang-utang pengasuhan. Kecenderungan pembelajaran yang semacam itu mengakibatkan, kita pindah kepada slide yang keempat. Ada pembelajaran-pembelajaran yang unfavorable, tidak difavoritkan, tidak dijadikan skala prioritas, tidak kemudian menjadi arus utama dalam pembelajaran anak-anak. Apa itu unfavorable learning? Keimanan. Kenapa? Karena keimanan itu tidak memenuhi kriteria-kriteria di atas. Tidak memenuhi kriteria-kriteria faktual, terukur, komparatif dan kompetitif. Hasilnya juga tidak bisa dinikmati sesegera mungkin. Itu. Keimanan sebagaimana
keimanan itu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati. Bagaimana caranya mengukur bergetar hati? Bagaimana cara mengukur hati yang kemudian terpesona? Sebagai seorang psikolog, saya alhamdulillah banyak meng-create beberapa instrumen-instrumen pengukuran dalam psikologi. Tapi kalau ditanya kepada saya bagaimana cara mengukur bergetar hati, saya bilang saya nggak tahu. Hanya seseorang itulah yang mampu merasakan hati yang bergetar. Kalau toh kemudian getaran hati itu bisa dirasakan dan bisa diekspresikan, mungkin masih nanti, masih lama ketika dia sudah besar. Ketika agamanya disinggung, ketika agamanya dihina, dia bangkit, marah, meradang. Ya, hatinya bergetar. Ketika Tuhannya dilecehkan, ketika agamanya dihina. Tapi tak bisa segera. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bergetarlah hati mereka. Bertambahlah iman mereka. Zadatuhum iman. Bagaimana mengukur iman itu bertambah? Semakin tidak mudah lagi. Karena ini bicara tentang sesuatu yang ada di hati. Ketika kita berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, kata Rasulullah, at-taqwa hahuna wa yisiru ila sadri salasata marrat. Takwa itu di sini, kata Rasulullah. Lalu dia menunjuk ke dadanya 3 kali. Di dada. Sementara sekarang betapa banyaknya orang-orang yang tak mengakui hati, tak mengakui dada. Semuanya adalah otak. Semuanya adalah neuron. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka bertawakal. Lagi-lagi sesuatu yang unmeasurable. Sesuatu yang tak terukur. Walaupun sebenarnya terukur, tapi membutuhkan pendekatan tertentu dan membutuhkan waktu tertentu. Apalagi kemudian karena idaman-idaman pendidikan ala orang tua modern seperti itu, di antaranya yang juga unfavorable adalah pendidikan yang berorientasi pada spiritualitas. Spiritnya. Di balik yang tampak, di balik fakta-fakta. Kita lebih suka pendidikan ritualitas, bukan spiritualitas. Karena ritual itu kelihatan. Ritual itu bisa diajarkan. Ritual itu bisa dievaluasi, ritual itu bisa diukur. Tapi spiritualitas itu terlalu sulit untuk diukur. Secara empirik, bukannya nggak bisa diukur ya. Tapi secara empirik memang tidak bisa diukur. Ya akibatnya ada orang yang mampu melaksanakan sholat, tapi tak mampu menegakkan sholat, mendirikan sholat. Dia berpuasa sesuai dengan definisi yang ada. Menahan diri dari hal-hal yang dilarang, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kata Rasulullah, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dia berzikir.
tapi hatinya selalu gelisah. Atau pada saat dia berzikir hatinya tenang, begitu berhenti berzikir hatinya gelisah. Seakan-akan zikir itu udah menjadi candu baginya. Karena dia hanya berzikir di atas sajadah. Dia tidak berzikir di pasar. Dia tidak berzikir ketika menuntut ilmu. Dia tidak berzikir ketika berbicara di depan orang banyak. Dia tidak menghidupkan dirinya dengan zikir. Seorang perempuan, murid saya pernah berkata, aku itu tak bisa memecahkan masalah kalau masalah itu datang pada saat aku sedang mengalami menstruasi. Kenapa? Karena saat menstruasi dia tidak bisa berzikir, saat menstruasi dia tidak bisa sholat, saat menstruasi dia tidak bisa berpuasa. Pada saat itu karena dia tidak bisa melakukan ibadah-ibadah mahdoh, ritual-ritual, maka pada saat itu hatinya kosong. Kalau ada masalah dia nggak bisa memecahkan masalah. Kenapa? Dia terjebak pada ritualitas bukan pada spiritualitas. Karena pendidikan spiritual kemudian pendidikan yang unfavorable, yang dijadikan anak tiri lagi. Apalagi pendidikan anak tiri itu pendidikan yang berhubungan dengan integritas. Pokoknya sesuatu yang abstrak lah. Semua orang berteriak tentang pentingnya integritas, pentingnya integritas, pentingnya integritas. Bahkan apa itu integritas kita tak paham. Integritas tidak semata-mata kejujuran. Integritas adalah implementasi tauhid dalam kepribadian. Sekali lagi, integritas adalah implementasi tauhid dalam kepribadian. Karena integritas adalah bersatunya perasaan, pikiran, sikap, ucapan, tindakan satu. Itulah yang disebut dengan integritas tersebut. Tidak beda antara perasaan dengan pikiran. Tak beda antara pikiran dengan sikap. Tak beda antara sikap dengan ucapan. Tak beda antara ucapan dengan tindakan. Ketika semuanya itu menyatu, terintegrasi, maka dia disebut memiliki integritas. Lagi-lagi ini adalah sesuatu yang abstrak. Seberapapun kita berteriak-teriak tentang pentingnya integritas, tapi kita tidak pernah mengarahkan pendidikan anak-anak kita itu untuk menjadi manusia berintegritas. Kita cenderung menganggap kalau anakku udah sholat, kalau anakku sudah puasa, kalau anakku sudah mengaji, kalau anakku sudah berzikir, kalau anakku sudah menutup aurat, berarti dia sudah berintegritas. Justru ayah bunda sekalian, integritas kita diuji pada saat kita sholat. Sholat wajib dan waktu sudah hampir habis. Tiba-tiba orang di sebelah kita itu pingsan. Apa yang kita lakukan? Tetap melanjutkan sholat atau segera menghentikan sholat dan bantu orang yang pingsan itu. Atau kita lihat dia menggelepar-gelepar. Mana yang kita mesti dulukan? Mungkin banyak di antara kita enggak lanjutkan sholat. Selesai sholat nanti baru kita bantu orang. Padahal Imam Malik bahkan berkata, jika engkau sedang sholat dan waktu hampir habis, terompahmu, sendalmu, alas kakimu dicuri oleh pencuri. Tinggalkan sholatmu, kejar pencuri itu. Ini adalah integritas. Tahu skala prioritas. Tahu melihat sesuatu dalam kacamata tauhid. Tahu melihat sesuatu dalam kacamata sifat-sifat Allah.
integritas. Di antara pendidikan yang kemudian menjadi anak tiri dan tidak populer juga adalah pendidikan karakter, pendidikan watak, pembangunan karakter. Seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat, dia mandiri, dia dewasa, dia akil balik, dia bertanggung jawab, dia mampu berpikir, memecahkan masalah, mengambil keputusan. Dia memiliki sikap. Jelas baginya mana yang benar dan mana yang salah. Dia memiliki furqan tentang hitam dan putih dan sebagainya. Inilah pendidikan karakter. Syakhsiyah, tentang kepribadian, tentang karakter. Ini juga kemudian unfavorable. Betapa anak-anak kita kemudian tumbuh menjadi manusia yang mampu memecahkan masalah matematika, tapi tak mampu menyelesaikan masalah pribadi. Dia mampu problem solving, tapi nggak mampu solution making, membuat solusi. Tapi memecahkan masalah, soal-soal nilainya bagus-bagus kok. Kita tertarik dengan sesuatu yang sifatnya akademik. Karena apa? Akademik memenuhi kriteria-kriteria tadi. Tapi karakter terlalu abstrak. Karakter bicara tentang istiqomah, bicara tentang komitmen, berbicara tentang kecukupan. Ayah bunda sekalian, apalagi pendidikan yang kemudian unfavorable tentang kesadaran, tentang niat. Yang penting lakukan saja dulu, niat itu nanti. Yang penting terbiasa aja dulu, kesadaran itu nanti. Anehnya, dia tetap dinanti-nanti dan nggak dilaksanakan. Padahal jelas-jelas saya bunda sekalian, innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Setiap amal itu bergantung dari niat. Nawaitu, sengaja aku, sadar aku melakukan segala sesuatu dengan motif-motif internal. Dalam satu yang terkenal Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulih, fa hijratu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratu ila ma hajara ilaih. Setiap amal bergantung kepada niat. Sesuatu yang tak diniatkan, sesuatu yang tidak disadari, sesuatu yang dilakukan dengan keterpaksaan, tak ada nilainya. Allah cabut mizan ketika itu. Diangkat timbangan ketika itu. Maka kemudian orang-orang gila tak akan dihisap. Orang-orang bodoh tak akan dihisap. Orang-orang yang dipaksa tak akan dihisap nanti di akhirat. Telah diangkat mizan ketika itu. Termasuk diantaranya perbuatan-perbuatan tanpa niat, tanpa kesadaran, itu hanyalah spontanitas saja karena dia telah terbiasa melakukan itu semua. Tak tercatat sama sekali. Mungkin banyak di antara kita yang tak sadar bahwa anak-anak kita banyak beramal, banyak beribadah, tapi boleh jadi tak menjadi pahala. Ringan timbangannya. Ringan. Di antara unfavorable learning yang lain itulah tentang penempaan. Ditempa, dikuatkan, ditangguhkan, dihebatkan. Sekarang pendidikan yang berorientasi pada penempaan menjadi sangat unfavorable.
Pendidikan yang keras sedikit, pendidikan yang sedikit menekan, kita tolak. Kita lebih suka pendidikan ramah anak. Selamat datang di sekolah ramah anak. Tak ada yang bicara tentang pendidikan yang ramah masa depan anak. Sekali lagi, pendidikan yang ramah masa depan anak. Ayah bunda sekalian, besi yang bisa disimpan di museum hanyalah besi yang pernah ditempa. Ditempa lalu dijadikan pedang. Ditempa lalu dijadikan anak panah. Tapi ditempa. Besi yang tak pernah ditempa akan mudah karatan. Gak mungkin dia akan masuk museum. Gak mungkin dia memiliki sifat keabadian. Tapi pedang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Zulfikar, sampai sekarang masih ada. Pedang para sahabat masih ada. Kenapa dia masih bertahan di museum? Karena dia lahir dari sebuah tempaan. Sehingga dia tak mudah berkarat. Pendidikan yang menempa tidak populer. Kita terlalu cengeng. Bahkan anak kita ditempa oleh temannya, kita bilang bully, 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 bully. Kalau yang dulu kita alami lebih keras daripada itu, dan kita tidak pernah berteriak bahwa itu adalah bully. Apalagi unfavorable learning itu, pendidikan kehidupan. Bagaimana anak-anak kita itu siap menghadapi kehidupan, siap menghadapi masa depan, siap menghadapi kerasnya pertarungan, siap menghadapi zaman yang akan dihadapi nanti, siap menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Betapa banyaknya kita melindungi anak-anak kita dari, pertama, dari kerasnya kehidupan. Yang kedua, dari kotornya kehidupan. Dua hal yang ditakuti oleh orang tua sekarang terhadap hidup dan kehidupan. Yaitu kerasnya hidup. Yang kedua, kotornya hidup. Padahal anak-anak itu akan berhadapan dengan dua hal itu di masa depan. Bagaimana dia tangguh menghadapi kerasnya hidup. Bagaimana dia imun menghadapi kotornya hidup. Bukan melarikannya dari hidup itu. Pendidikan-pendidikan yang mencoba mengajak anak-anak untuk siap menghadapi hidup yang sesungguhnya menjadi tidak populer bagi orang tua. Anak dianggap sebagai makhluk yang begitu rentan, sehingga pendidikan harus ramah terhadap. Sementara saya sering bicara tentang pendidikan yang ramah masa depan anak. Tidak semata-mata tentang pendidikan yang ramah anak. Apa artinya pendidikan yang ramah anak? Tapi masa depan tak ramah baginya. Kecut dia menghadapi masa depan. Ini unfavorable learning aja. Menghindarkan anak dari pendidikan untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Menghindari anak dari pendidikan yang siap untuk membuat anak itu imun dari kotornya kehidupan. Kita sendiri terlalu banyak menghujat hidup. Padahal hidup ini Allah ciptakan untuk kita orang-orang yang beriman. Baik, kita lanjut.